Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan penuh rasa duka, kami mengabarkan bahwa Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi, atau yang akrab disapa Abah Thoifur, telah wafat pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025, pukul 16.30 di RSUD Dr. Citrowardojo Purworejo, dalam usia 70 tahun. Profil singkat, nama lengkap, Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi. Tanggal lahir, tanggal 8 Agustus tahun 1955. Tempat lahir, Purworejo, Jawa Tengah. Pendidikan, Pondok Sugihan Kajoran Magelang, Pondok Lasem Rembang, dan Mahat Rusaifah Makkah berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jabatan, Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Karomah beliau dikenal sebagai kitab berjalan, dan sering bermimpi bertemu Rasulullah. Syekh Muhammad Thoifur Mawardi, Kiai Purworejo yang masyhur kewaliannya di Timur Tengah. Tidak ada syak bahwa beliau adalah seorang alamah yang juga insya Allah kila, seorang wali abdal yang mempunyai segudang karomah dari biru Thoifur, doa-doa yang mustajabah, selalu bermimpi bertemu Rasulullah, berjalan di bawah hujan tanpa basah sekalipun serta karomah-karomah lain yang sudah banyak orang tahu terutama para putra didik beliau. Kiai Saeseko Purworejo, ini lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1955 putra dari Kiai Haji R. Mawardi, Suriyah Kiai Haji R. Imam Makfuro R. Hasan Benawi keturunan Joko Umbaran Trah Sultan Agung yang di Karesidenan Kedu terkenal sebagai tokoh ulama Islamisasi Bagelen. Kealiman dan karomah yang terpancar dari beliau Abah Thoifur tidak lantas muncul seketika tanpa sebuah keistiqomahan dan tirakat yang kuat, yang juga didukung pada tabarukan beliau melanglang buana dalam tolabul ilmi di Jawa seperti di Pondok Sugihan Kajoran Magelang, Pondok Lasem Rembang dan yang masyhur di Rusoifah di tempat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Al-Qut Al-Irsyad Wadawah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari tahun-tahun 1976 sampai tahun 1988. Keluasan beliau dalam keilmuan bahkan sampai digelari kitab berjalan, dan itu sangat tidak berlebihan mengingat banyaknya alim ulama dan habaib yang menaruh rasa hormat wa takriman kepada beliau. Mimpi bertemu Rasulullah. Di Makkah itu ada sumur yang bernama Biru Thoifur, Sumur Thoifur. Sumur itulah yang digunakan keperluan sehari-hari oleh santri-santri Abuya Sayyid Maliki di Mahat Rusaifah. Dan sejarahnya dulu ketika Abuya ingin membuat sumur, beliau meminta saran kepada santri kesayangannya Yati Abah Thoifur yang sudah menjadi kebiasaan baginya untuk bermimpi bertemu Rasulullah, agar sekiranya Rasulullah bisa memberi petunjuk di mana tempat yang memang cocok untuk dibuatkan sumur, dan akhirnya dibuatlah sumur yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah lewat mimpi santri tersebut, dan atas jasanya sumur itu diabadikan dengan nama beliau. Bahkan dulu ketika Abuya ingin berkunjung ke luar negeri, beliau sering meminta saran kepada santrinya ini agar menanyakan kepada Rasulullah, apakah Rasulullah merestui atau tidak. Jika iya maka beliau akan berangkat, tapi jika tidak beliau pun tidak jadi berangkat. Ahli mimpi bertemu Rasulullah, inilah citra yang sangat melekat pada Abah Thoifur. Dan kisah di atas hanya sedikit dari cerita beliau bermimpi Rasulullah, karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Dulu beliau nyantri di Abuya selama 12 tahun, karena kealimannya, beliau sempat disuruh mengajar oleh Abuya dan tercatat bahwa Mbah Naji MZ pun pernah belajar kepada beliau. Sekarang beliau menjadi pengasuh pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Di usia 63, beliau yang sudah menginjak usia sepuh ternyata fisik beliau masih begitu kuat untuk berpuluh-puluh ibadah dari nasyril ilm sampai munajat beliau di dini hari. Waktu pemakaman, jenazah beliau akan dimakamkan pada Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025, pukul 11 waktu Indonesia Barat di Kedung Sari, Purworejo, Jawa Tengah. Doa dan harapan.
Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya kepada almarhum, mengampuni segala dosa-dosanya, dan memberikan ketabahan serta kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedungsari dan masyarakat Purworejo sangat kehilangan sosok ulama karismatik ini. Semoga warisan ilmu dan keteladanan beliau dapat terus menginspirasi kita semua.